Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Shalom. Kedengeran ya? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Ya. Dan itu sebabnya tadi Diaken Lina Pati sudah mengawali ibadah kita dengan penyalaan lilin yang pertama yang berwarna ungu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tradisi perayaan Advent di tiap-tiap negara tentu berbeda-beda ya. Tetapi semuanya berasal dari awal yang sama, yaitu ditujukan untuk memperingati akan kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini untuk yang kedua kalinya tentunya ya. Nah, selain lilin Advent, sebetulnya salah satu tanda persiapan Advent itu adalah dengan memasang yang namanya, ini belum nyala. Oke. Yang namanya Advent wreath ya. Advent wreath ya. Kalau Saudara lihat di pintu masuk tadi di lampu ada lingkaran karangan bunga gitu ya. Nah, ini juga satu simbol untuk memperingati Advent sebetulnya. Nah, Advent wreath ini Saudara, itu adalah melambangkan simbol kehidupan. Kehidupan yang berkelanjutan, tanpa awal dan tanpa akhir. Juga merupakan simbol dari kebaruan dan janji kehidupan kekal, serta keselamatan yang ditawarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga itu adalah sebagai simbol kehidupan Kristus yang mati, namun dia hidup kembali untuk selama-lamanya. Nah, ini adalah simbol dari iman dan pengharapan kita Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini ketika lihat Advent wreath itu kita ingat, itulah simbol dari iman dan pengharapan kita. Nah, karena Advent sebetulnya bertujuan untuk memperingati kedatangan Mesias, maka biasanya di masa-masa Advent ada dibacakan ayat-ayat dari kitab Perjanjian Lama yang bercerita tentang kedatangan Mesias dan juga dari kitab-kitab Perjanjian Baru yang menceritakan tentang kedatangan Mesias untuk yang kedua kalinya. Nah, ayat yang kita baca tadi ya secara bertanggapan diambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai yang ke-15. Nah, ayat ini Saudara menyatakan akan datangnya Mesias, yaitu tunas dari keturunan Daud dikatakan, bagi bangsa Yehuda dan bagi bangsa Israel pada saat itu. Nah, mereka ini pada saat itu kota-kota tempat tinggalnya sudah dihancurkan dan kemudian mereka menjadi tawanan di Babel. Nah, di dalam situasi seperti itu tentu mereka sangat menderita dan mereka sudah sampai ke titik nadir ya, penderitaan yang sangat berat, bahkan sudah mulai masuk dalam keputusasaan. Tentu berita tentang akan datangnya seorang Mesias, seorang juru selamat itu menimbulkan satu pengharapan. Pengharapan akan adanya pembebasan dari penderitaan, pembebasan dari tangan musuh-musuh yang menindas mereka. Nah, terlebih lagi kalau kita lanjutkan Saudara di ayat 16 di Yeremia 33 itu dikatakan begini, bahwa pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka dipanggil Tuhan keadilan kita. Jadi Saudara bayangkan di tengah situasi penderitaan ada kabar baik, ada kabar sukacita, ada kabar kebebasan, ada yang akan tampil menjadi juru selamat. Tentu itu akan membesarkan harapan mereka. Dan lebih lagi harapan mereka itu Saudara ya dikatakan di ayat 17, sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan Israel. Jadi sang Mesias itu akan menjadi raja, duduk sebagai raja dan kekuasaannya tidak akan terputus. Nah, dengan dasar pengharapan itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian bangsa Yehuda, bangsa Israel itu membangun satu ekspektasi. Ekspektasi bahwa
akan hadir nih seorang keturunan Daud yang mungkin dalam bayangan mereka juga mungkin dalam bayangan kita kalau kita ada di sana saat itu ya. Seorang yang gagah berani, seorang yang gagah perkasa ya, yang mungkin akan turun kemudian melakukan peperangan melawan begitu banyak musuh. Mungkin dengan kekuatan super power seperti misalnya The Avenger gitu ya kalau kita nonton, membasmi musuh sampai tuntas. Nah, dengan itu maka dia akan memenangkan ya orang-orang yang dia bela. Musuhnya semua ditumpas dan dia akan duduk sebagai raja untuk selama-lamanya. Sehingga kemudian terjadi kedamaian, ketentraman karena sudah tidak ada lagi namanya penindasan. Nah, saudara, itulah ekspektasi mereka yang dibangun dari suatu pengharapan akan datangnya Sang Mesias. Bertahun-tahun selama 600 harapan itu dipelihara, saudara. Ya, dan ekspektasi bangsa Israel terhadap Sang Mesias terus dipertahankan, terus diceritakan di rumah-rumah ibadah. Ya, dan mereka terus menantikan kedatangan Sang Mesias itu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina, di Bethlehem, dan beritanya disampaikan oleh malaikat dari surga. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Nah, Yesus Sang Raja Penyelamat, Yesus Sang Mesias yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel sudah datang ke dunia. Namun mereka menolaknya. Kenapa? Karena Yesus yang hadir, Sang Mesias itu di luar ekspektasi mereka. Di luar seperti yang mereka bayangkan. Mungkin mereka berekspektasinya Yesus Sang Mesias itu harusnya lahir dari sebagai seorang yang hebat. Dari keturunan Daud yang mestinya jauh lebih hebat dari Daud. Ya, harus lebih berani untuk melawan musuh. Harus lebih punya satu kekuatan untuk menumpas musuh-musuh mereka. Dan harus mampu memulihkan kerajaan Israel. Ya, kalau dalam bahasa sederhananya mungkin orang-orang saat itu membayangkan Mesias itu harusnya seorang yang tampilnya gagah perkasa, berani melakukan revolusi, ya, melawan musuh-musuh dengan peperangan sehingga semuanya dituntas, habiskan ya dengan tuntas sehingga tercipta kedamaian. Nah, ternyata saudara, Tuhan Yesus yang lahir di kandang yang hina itu di luar ekspektasi mereka, tidak seperti ekspektasi mereka. Dan mereka sebetulnya memiliki ekspektasi yang keliru, Bapak Ibu Saudara, tentang Sang Mesias. Itu sebabnya sampai hari ini kita tahu bangsa Yahudi masih menantikan Sang Mesias itu. Nah, kekeliruan ekspektasi juga dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kekeliruan ekspektasi akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 5 dan 6. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak siapkan di atas, jadi dibuka Alkitabnya. Lukas pasal 21 ayat 5 sampai yang ke-6. Kalau sudah ketemu boleh katakan amin. Amin. Ya, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Lukas pasal 21 ayat 5 sampai ke-6 dalam perikop bait Allah akan diruntuhkan. 2, 3 mulai. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikisahkan dalam perikop yang kita baca bahwa saat itu murid-murid sedang mengagumi bait Allah yang megah. Ya, mungkin mereka sambil berharap bahwa bangunan yang indah dan megah itu menjadi tempat Tuhan Yesus duduk sebagai raja.
Nah, mereka ini orang-orang Galilea yang baru pertama kali melihat bangunan yang indah dan megah, yaitu Bait Allah itu. Jadi wajar saja mereka mengagumi Bait Allah pada saat itu. Dan sebelumnya dikisahkan, kalau saudara baca perikop sebelumnya, Tuhan Yesus dieluk-elukan, sempat dieluk-elukan ketika masuk ke kota Yerusalem, ya, bagaikan seorang raja. Nah, jadi wajar juga kalau mereka berharap bahwa Tuhan Yesus itu akan berdiam di Bait Allah sebagai raja, duduk sebagai raja di sana. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa dia adalah raja, ya. Dia mengaku bahwa Bait Allah tempatnya dia. Saudara mungkin masih ingat ketika peristiwa Tuhan Yesus membalikan para pedagang di Bait Allah dan dia katakan rumahku, ya, rumahku adalah tempat doa, bukan untuk berbuat kejahatan. Jadi Tuhan Yesus mengakui itu ada tempat dia. Jadi tentunya murid-murid ini berharap Tuhan Yesus di situ dong, ya, duduk sebagai raja. Nah, tentu dengan ekspektasi juga kalau Tuhan Yesus jadi raja di situ, mereka juga bisa tinggal di situ di tempat yang indah dan mereka juga mungkin ekspektasinya bisa mendapat kedudukan yang tinggi. Dan inilah ekspektasi murid-murid yang keliru pada saat itu. Kenapa? Karena rencana Allah tentu berbeda dengan apa yang murid-murid ekspektasikan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi lebih lanjut Tuhan Yesus tiba-tiba berkata bahwa semua bangunan itu akan diruntuhkan. Ya, tentu mereka terkejut. Ya, tentu mereka terkejut dan lalu mereka mulai menafsirkan bahwa itu adalah sebagai tanda bahwa dia akan datang kembali pada waktu itu terjadi. Kenapa? Karena murid-murid tentu ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia akan pergi menyediakan tempat dan kembali lagi untuk membawa murid-muridnya. Nah, ini ekspektasi murid-muridnya, oh ini berarti Bait Allah nih, tempat yang mungkin Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, lain lagi murid-murid juga mungkin sempat mengingat bahwa di dalam Matius 16 ayat 28 Tuhan Yesus pernah berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jadi murid-murid itu tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai raja. Dan mereka berekspektasi bahwa dengan hancurnya Bait Allah itu berarti tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai raja. Ya, namun sayangnya sekali lagi ekspektasi mereka tidak seperti yang Allah rencanakan. Nah, lebih lanjut di ayat ke-8, mari kita baca ayat 8 sampai yang ke-12, Saudara. Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu bukan tanda kedatanganku, bukan. Itu baru ciri-cirinya. Dan ada ciri-ciri lain yang Tuhan Yesus juga sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ya, kita baca di ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, ya, di ayat ke-8. Nah, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa yang akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan membawa kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Kita lanjutkan di ayat 16-17 terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku.
Nah, Tuhan Yesus mengungkapkan akan ada banyak ciri-ciri, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangannya. Nah, tentu sebelum itu kita lihat kalau di ayat yang ketujuh, murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, "Guru, bila manakah itu terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jadi di dalam hal ini dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa dia akan merobohkan bait Allah, bait Allah akan dirobohkan sebagai tanda kedatangan Tuhan Yesus. Nah, makanya mereka bertanya karena mereka berekspektasi bahwa itulah saatnya kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Lukas 21 ayat ke-7 itu ayat paralelnya ada di dalam Matius 24 ayat 3b. Berkata begini, kata mereka, katakanlah kepada kami, ini murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus ya, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi mereka ekspektasinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Namun sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu bukan saat kedatanganku kembali. Tapi ada ciri-ciri, tanda-tanda yang akan mengawali kedatanganku yang kedua kalinya. Tadi kita sudah baca ya, mungkin saudara masih ingat tanda-tandanya apa? Mungkin saudara juga sudah hafal kali ya. Akan ada penyesatan yang terjadi. Ya, kemudian akan terjadi peperangan dan pemberontakan. Ya, kemudian akan terjadi gempa bumi, akan terjadi penyakit sampar, kelaparan dan tanda-tanda mengejutkan di langit. Mereka akan ditangkap, ya, murid-murid akan ditangkap dan dianiaya, diserahkan dan dibenci oleh semua orang. Nah, ini adalah tanda-tanda akan datangnya Tuhan untuk yang kedua kalinya Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mendapat kesan dari cerita ini bahwa Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya begini, kamu jangan salah ekspektasi loh, bahwa kedatanganku akan begitu cepat dan tidak akan terjadi apa-apa sebelum kedatanganku. Sebelum aku datang kembali, akan ada masa-masa yang sukar, penuh penderitaan. Kamu jangan mengharapkannya semua baik-baik saja, tenang-tenang saja sampai aku datang. Jangan berekspektasi seperti itu. Ini kesan yang saya tangkap ya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 30. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi tanda-tanda itu mungkin belum seberapa, tapi akan ada banyak masa-masa yang sulit, yang menggoncangkan, yang membuat anak-anak Tuhan menderita sebelum Tuhan itu datang untuk kedua kalinya. Dan dalam penyampaian nubuatan itu juga nubuat buat murid-murid pada waktu itu dan tentunya juga berlaku buat kita saat ini. Ya, dalam menyampaikan hal tersebut, tentu Tuhan Yesus punya maksud. Maksudnya apa? Supaya murid-murid menyiapkan diri. Be prepared. Be prepared for the worst. Untuk hal yang buruk. Untuk menghadapi masa-masa sulit. Masa-masa sukar. Masa-masa menderita. Sebelum Tuhan Yesus betul-betul datang untuk yang kedua kalinya. Tentu tujuannya Bapak Ibu Saudara supaya mereka bisa memperkuat iman mereka. Sehingga mereka bisa bertahan, tidak menjadi murtad karena siksaan-siksaan yang akan mereka alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu nubuatan Tuhan Yesus pada waktu itu memang betul-betul terjadi. Bait Allah dihancurkan pada tahun 70. Murid-murid banyak yang mengalami penyiksaan, mengalami penderitaan berat. Ya, kita tahu itu terjadi. Namun saat ini nubuat itu juga masih berlangsung saudara. Ya, masih berlangsung. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Yesus belum datang kembali. Kita masih ada di dalam masa penantian. Itu sebabnya jangan kita terkejut kalau ada makin banyak guru-guru palsu dan penyesat-penyesat yang tampil sekarang ini.
ya semakin merajalela hari-hari ini. Bahkan aliran gereja Allah yang Maha Kuasa itu memproklamirkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah hadir di dunia, sudah bereinkarnasi jadi seorang wanita di Cina. Wah, ini luar biasa ya. Tapi anehnya banyak orang percaya loh. Ya, di media sosial luar biasa itu aktivitas untuk dalam tanda kutip penginjilannya, ya. Nah, luar biasa banyak orang terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Kita lihat juga perang Rusia Ukraina masih terjadi. Perang dunia 1, 2 sudah lewat, tapi tetap masih terjadi. Berarti nubuat Tuhan masih berlangsung. COVID-19 masih merajalela. Di luar penyakit sampar yang sudah lewat. Ya, dengan varian XBB sekarang ini yang cepat sekali menyebar. Gempa bumi masih berlangsung. Minggu lalu di mana? Cianjur. Setelah itu, saudara nggak dengar di Probolinggo susulannya. Jadi dari Cianjur pindah ke Probolinggo. Gempa bumi masih berlangsung dan masih akan tetap berlangsung sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Ya, banyak negara sekarang rakyatnya semakin banyak yang kelaparan, tidak punya makanan, khususnya di negara Eropa. Nubuat Tuhan terjadi. Diskriminasi umat Kristen juga masih berlangsung. Mungkin kita tidak terlalu merasakan di negara ini, tapi di beberapa daerah tertentu itu banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Bahkan gereja setan semakin meluas, semakin dahsyat, dan konon sudah ada di Indonesia. Yang terakhir saya baca beritanya, kalau nggak salah ada di Bali. Sudah mulai merajalela. Nah, semua itu belum akhir dari segalanya Bapak Ibu Saudara. Itu adalah masa-masa sukar yang harus kita hadapi. Nah, dengan kejadian ini, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa nubuat Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya pun ditujukan kepada kita hari ini. Karena sampai hari ini Tuhan belum datang. Dan sekali lagi kita masih dalam penantian untuk kedatangannya kedua kali. Dan itu bukankah berarti kita juga bisa mengalami masa-masa yang sulit. Mengalami penderitaan-penderitaan seperti yang Tuhan Yesus nubuatkan. Sayangnya, banyak anak-anak Tuhan hari ini punya ekspektasinya berbeda, saudara. Mereka merasa keadaannya baik-baik saja. Yang mengalami penderitaan jauh, ya di Cianjur, di Probolinggo, nggak di Jakarta, kita nggak ngalami. Ya, yang mengalami kelaparan nanti di sana. Kita konon tahun depan akan lolos dari krisis ekonomi. Ya. Kita merasa diri kita nih baik-baik saja. Dan situasi yang seperti ini memang ada peran dari mimbar gereja. Ya, ada banyak mimbar gereja dalam artian khotbah-khotbah para pendeta yang lebih senang dan lebih sering menyampaikan khotbah-khotbah tentang berkat, tentang kesembuhan, yang menyegarkan rohaninya, ya pikirannya, dengan khotbah-khotbah yang diselingi dengan stand up komedi, ya, dan dengan atraksi-atraksi di panggung ibadah, ya, yang membuat ya atraksi orang lumpuh berjalan, yang didoain rebah kejang-kejang, doa pelepasan katanya, yang menyajikan, menampilkan dalam tanda kutip kuasa-kuasa Roh Kudus, ya, berdemonstrasi. Memang banyak anak-anak Tuhan yang lebih tertarik dengan hal-hal yang semacam itu. Dan sayangnya banyak anak-anak Tuhan juga yang tidak suka kalau mendengar peringatan akan adanya penderitaan, siksaan yang kita alami. Semoga saudara di tempat ini tidak semacam itu. Karena ekspektasi bahwa hidup kita akan baik-baik saja dan tenang-tenang saja justru akan membuat kita kecewa. Karena jelas firman Tuhan katakan bahwa kita akan mengalami masa-masa yang sulit.
masa-masa yang membuat kita akan menderita. Justru kalau kita ekspektasinya seperti itu, saudara, kita mungkin akan jadi terlena kalau semua baik-baik saja. Tuhan ingatkan kita akan mengalami penderitaan dan kita harus punya ekspektasi seperti itu. Supaya apa? Supaya kita ini terdorong untuk mempersiapkan diri, mempertebal iman, menguatkan iman, supaya ketika masa-masa itu datang, kita tidak menjadi murtad. Ini yang harusnya menjadi concern kita. Ini yang harusnya menjadi perhatian kita yang paling serius, saudara. Bicara tentang berkat, baik adanya. Bicara tentang hidup yang berkelimpahan, baik adanya. Tapi kita juga harus ingatkan diri kita akan ada masa-masa yang sulit yang kita hadapi. Tapi puji Tuhan, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, kita tidak perlu takut menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit itu. Dengan berbagai penderitaan yang kita akan mungkin alami sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di tengah-tengah nubuatan yang seakan-akan mengerikan itu, Tuhan Yesus juga menyampaikan kabar baik. Ya, kabar baik. Sekalipun kita akan mengalami siksaan sebelum Tuhan Yesus hadir, kita tetap akan mendapat pertolongan Tuhan. Ya, mari kita baca di ayat 13, saudara. Apa janji Tuhan? Ya, untuk kita mempersiapkan diri. Kita baca ayat 13 ya. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ketika kita ditangkap, mungkin suatu hari dianiaya karena iman kepada Yesus, itu berarti ada kesempatan kita untuk bersaksi. Kenapa saya katakan ini kabar baik, berita baik? Padahal kita menderita, disiksa, gitu ya, dihina, mungkin ditindas. Tapi itu kabar baik. Kenapa? Karena kesempatan kita untuk bersaksi. Artinya apa? Lewat penderitaan-penderitaan yang mungkin kita alami, Tuhan akan pakai itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga kemuliaan bagi diri kita. Dengan dianiaya tetapi kita tetap bertahan, ya, maka orang-orang akan melihat iman kita. Orang-orang akan melihat Kristus ada di dalam diri kita. Dan mereka akan mungkin jadi penasaran, siapa, apa yang kita percayai. Dan mungkin mereka akan berusaha mencari tahu. Dan lewat itulah mungkin mereka akan mengenal Tuhan. Atau kita sendiri bersaksi bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Jadi penderitaan kita akan Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukankah itu kabar baik? Bagi kita, kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, yang kedua saudara, yang kedua ya. Yesus akan membela dengan memberikan kata-kata hikmat. Ya, kita baca di ayat 15 ya, ayat 15 kita baca. Saya baca buat saudara. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kita jangan memusatkan perhatian untuk berusaha mencari jawaban-jawaban ketika ada orang argue dengan kita, ataupun ketika kita diadili, ataupun ketika kita ditindas, ataupun ketika ada suara-suara yang begitu buruk yang dilontarkan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan hikmat untuk kita memberikan jawaban. Itu artinya juga saudara, kita tidak perlu mengandalkan kepintaran kita, kemampuan kita, kehebatan kita untuk melawan atau menjawab semua isu-isu yang ditujukan kepada kita. Kenapa? Karena Allah sendiri yang membela kita dengan memberikan hikmat kepada kita. Dan dengan itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, karena hikmat itu adalah hak istimewanya Allah. Dengan memberikan hikmat berarti menyatakan Yesus itu adalah Allah. Dan Dia ada di pihak kita, membela kita. Itu sebabnya kalau ada orang menjelek-jelekan kekristenan, gak usah kita marah, gak usah kita berbantah, ya, gak usah kita adu ilmu, kepandaian saudara. Ya, biar Allah
yang membela. Membela kita, membela dirinya sendiri. Nah, yang ketiga saudara, yang ketiga, Yesus akan memberikan proteksi. Ini janji yang dahsyat luar biasa. Memberikan proteksi, dikatakan di ayat yang ke-18 ya, dikatakan begini. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Maksudnya ketika kita mengalami penderitaan, penindasan, bahkan siksaan, Tuhan berjanji sehelai rambut kita pun tidak akan hilang dari kepala. Nah, ini bicara bukan proteksi secara tubuh jasmani, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan bicara tubuh jasmani sebetulnya. Ini bicara tentang rohani. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita ditindas, disiksa, mungkin bisa mati. Mati hanya tubuh jasmani, tapi tidak jiwa kita. Ya, tidak jiwa kita. Nah, artinya apa? Kalaupun kita nggak disiksa kan tubuh kita juga tetap bisa mati ya, betul ya? Karena tubuh kedagingan ini pasti akan mati, pasti. Nggak disiksa pun bisa mati. Ya duduk-duduk aja bisa mati. Ya. Tetapi jiwa kita tidak akan mati. Ya. Karena ada proteksi Allah, ada jaminan Allah sesuai dengan janjinya bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ada amin? Ada amin? Sehingga kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Kalaupun kita menderita ya udahlah menderita. Kalaupun menderita sampai mati ya udahlah matilah. Yang penting tetap kita memperoleh hidup. Terlebih lagi Tuhan Yesus berkata, siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh nyawanya. Justru kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita akan mendapatkan kehidupan bersama Allah di surga. Kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang Allah janjikan. Karena kita setia mengasihi Allah. Haleluya. Inilah janji Tuhan yang indah bagi kita saudara. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Tetapi jangan santai-santai merasa semua baik-baik saja. Justru kita harus sekali lagi mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk keadaan yang paling buruk. Supaya kita tetap bisa berdiri dengan teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita harus berekspektasi kepada kemungkinan hal yang terburuk yang kita alami. Ya. Karena itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, cepat atau lambat. Mungkin kita tidak akan mengalami seburuk, sengeri yang seperti yang Tuhan nubuatkan. Tapi itu bisa saja terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya lebih penting kita terus berharap, ya, menaruh harapan kita kepada pertolongan Tuhan, kepada perlindungan Tuhan. Ini yang Tuhan mau pesankan lewat kehidupan kita hari ini, lewat firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan lengah, kita jangan terlena. Kita harus terus waspada. Penelitian membuktikan bahwa orang mati karena kecelakaan, ya, karena hal-hal yang secara fisik langsung, itu lebih sedikit daripada yang mati gara-gara virus. Virus itu yang justru lebih berbahaya karena dia tidak kelihatan tapi merasuk dan merusak. Ya, artinya apa? Artinya mungkin kita tidak akan banyak mengalami kematian lewat pertentangan secara fisik, lewat penderitaan dan siksaan. Tetapi justru kita lebih berbahaya harus mengantisipasi virus-virus yang merusak iman kita. Virus-virus yang menjatuhkan iman kita. Ya, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh karena itulah kita harus tetap waspada. Di minggu Advent ini kita diingatkan bahwa kita masih dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itulah kita tetap harus menaruh pengharapan kita. Ya, pengharapan kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Kita harus punya ekspektasi, saudara.
ekspektasi tentang langit baru, bumi yang baru, di mana Tuhan Yesus bertahta sebagai Raja yang kekal. Dan kita ada di sana. Namun sekali lagi sebelum itu semua terjadi, ada masa-masa sukar yang harus kita hadapi. Dan kita harus terus bertahan. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang bertahan, maka dia akan memperoleh hidupnya. Kita harus mempersiapkan diri kita. Dengan apa? Mempertebal iman. Agar kita bisa bertahan menghadapi masa-masa yang sukar. Nah, oleh karena itu kita harus semakin setia membaca firman Tuhan. Semakin setia menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus semakin giat untuk melayani Tuhan. Kita semakin harus terus menguatkan iman kita. Supaya pada waktunya tiba kita tetap bisa berdiri dengan teguh. Ketika Tuhan datang, kita didapatinya tetap setia. Amin, saudara. Nah, inilah pesan Tuhan bagi kita semua. Jangan berekspektasi yang terlalu muluk-muluk, saudara. Berekspektasilah terhadap yang paling buruk. Karena biasa kalau di dunia sekuler saya selalu mengajarkan, ya ekspektasinya jangan terlalu indah lah. Ekspektasi juga hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi. Supaya kita mempersiapkan diri. Supaya kita bisa terus waspada. Supaya kita terus aware, kita jangan lengah. Karena Tuhan sendiri kan katakan bahwa dia akan datang seperti seorang pencuri. Ya, tidak ada orang yang tahu tiba-tiba datang. Ya. Nah, saya akan menutup dengan satu kesaksian yang pengalaman pribadi. Waktu kemarin gempa Cianjur ya. Cianjur siang-siang tiba-tiba di kantor goyang. Wah, heboh, semua heboh. Itu di Jakarta, di lingkar luar Cengkareng. Nah, saya pikir ya udah selesai gitu. Nah, malam harinya kemudian saya cepat tidur. Pagi-pagi begitu buka WA, waduh, Christian menginformasikan. Jam berapa tuh? Ya 9.34 gitu ya. Goyang, ini hiasan goyang. Saya kaget. Oh, ada gempa lagi ya. Saya nggak tahu ya, saya udah tidur, ya sudah terlelap kok. Tapi itu membuat saya berpikir jadinya, saudara. Waduh, kalau tadi malam gempanya dahsyat, terus rubuh itu karena saya di apartemen kalau weekday, terus gimana ya? Wah, jadi berpikir juga ya sebetulnya sebagai manusia. Tapi akhirnya, oh ya, Tuhan, Engkau ingatkan untuk siap sedia kapanpun waktunya. Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan itu datang, ya, anytime. Semakin dekat, maka semakin banyak goncangan terjadi. Semakin waktunya semakin dekat, semakin banyak aniaya penderitaan kita akan alami. Be prepared. Ya, siapkan diri kita untuk menghadapi situasi itu. Tapi sekali lagi kita harus tetap ingat janji Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, saudara. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Tuhan akan memampukan kita senantiasa. Dan Tuhan yang selalu memberikan proteksi bagi diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang singkat sederhana yang kami boleh dengar. Yang mengingatkan dan juga meneguhkan kami Tuhan. Bahwa sesungguhnya nubuatan Yesus yang disampaikan 2000 tahun yang lalu saat ini pun masih berlangsung karena Engkau belum lagi datang Tuhan. Harapan kami Engkau segera datang Tuhan. Tapi kami tahu juga sebelum kedatangan-Mu kami akan mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, yang mungkin penuh penderitaan, yang mungkin penuh siksaan, yang akan menguji iman kami Tuhan. Dan lewat penerangan firman-Mu hari ini, Tuhan mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri. Be prepared menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti itu. Supaya kami tidak menjadi murtad.
supaya kami tidak meninggalkan iman kami kepadamu. Tapi kami juga memegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Engkau yang akan membela kami ketika kami disiksa. Engkau yang akan memberi jawab bagi kami ketika kami ditanyai. Bahkan Engkau yang akan memproteksi jiwa kami. Kehidupan kekal ada di tangan kami bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sederhana pada pagi hari ini. Biar kiranya firman yang sudah ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh impartasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.